sebenarnya saya tidak boleh berdebat di sini tentang ayat Alkitab karena kalau Katolik itu memang itu adalah kapasitas orang-orang magisterium atau pengajar, pengajar yang diberi kewenangan untuk mengajar, yaitu Bapak Imam dan pastor-pastor. Tetapi kenapa saya naik di sini untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Amin pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan buka sebuah video yang dimana video ini sambungan akhir dari video yang saya upload tadi, karena memang panjang sekali, jadi saya jadikan bersesi-sesi. Dan si Katolik ini ngamuk-ngamuk ya, tapi pada akhirnya ditengok mukanya tuh macam mau menangis dia. Macam mau menangis karena dia hitam ya, jadi tak nampak merahnya. Tapi nampak sekali kalau dia tuh menahan amarah lalu seperti mau menangis. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Begini Lodin, sesuatu dengar dulu Lodin, dengar sesuatu yang sama, kau dengarin nih, sesuatu yang sama persis belum tentu sama, begitu bang. Seorang kembar, seorang kembar belum tentu sama, karena begini, dalam Alkitab Perjanjian Lama di Keluaran 13 di sana dikatakan apa? Allah itu mengatakan, Musa, saya pun nama itu aku adalah aku, dan namaku itu turun temurun. Kalaulah Allah itu yang sama itu, yang sekarang Bang Loding menyembah dia, seharusnya namanya juga Yahweh, karena dia bilang di situ namaku turun temurun. Namaku turun temurun, makanya saya bilang itu tidak sama, karena Allah orang Israel itu namanya Yahweh. Begitu, Yahweh, namaku, aku adalah aku, dan namaku itu turun temurun. Begitu, turun temurun untuk selama-lamanya. Begitu. Jadi kalau abang tarik itu sama seperti yang ada sekarang, yang abang sembah itu beda. Kalau begitu harus kau kasih nama juga Yahweh. Begitu, supaya nama itu turun temurun. Begitu. Oke, sudah? Boleh gantian? Oke. Yang pertama tadi saya tanya sama Bang Ampi bahwa di Nehemia 8 nomor 6 orang beribadah seperti itu sama seperti apa. Bang Ampi sendiri yang keluar dari lisan Bang Ampi disaksikan oleh 9,6 bahwa sabar jangan potong. Jangan potong. Jangan potong dulu. Nah, kalau orang potong begitu orang tahu sudah panik, sembunyi kepanikan Anda itu. Harus cerdik begitu. Oke. Anda sendiri yang mengatakan bahwa ibadah di Nehemia itu sama dengan Islam. Iya, sabar. Anda sendiri yang mengatakan dari lisan Anda sendiri, dan nanti itu Anda diminta pertanggungjawabkan oleh Tuhan. Anda sendiri yang mengatakan bahwa ibadah di dalam Nehemia yang menyembah kepada Tuhan mereka itu sama dengan Islam. Islam menyembah Tuhan caranya seperti itu, tata cara sholat Islam seperti itu. Makanya tadi saya tanya Allahu Akbar artinya apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, ketika Anda langsung mengambil satu analogi, orang itu kembar bukan berarti mereka sama. Kan? Orang itu kembar bukan berarti sama. Saya sepakat, wajahnya kembar tapi sifatnya itu berbeda. Tetapi ingat, namanya kembar pasti satu ayah, satu ibu, pasti satu bapak. Ya. Nah, Islam dan Yahudi memang berbeda, tetapi berarti satu bapak, satu Tuhan. Apalagi satu Tuhan. Nah, sabar. Sekarang Bang Ampi tuntut bahwa Musa memanggil dengan Elohim. Musa memanggil dengan Elohim. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan begini. Kami mengutus para nabi dengan bahasa kaumnya. Mungkin ketika Musa diutus di Bani Israel, dia memanggil dengan kata Elohim, sah-sah saja bahasa dia. Ketika Yesus diutus, di zaman Yesus memanggil dengan kata Bapa, sah-sah saja. Ketika di Islam memanggil dengan kata Allah, sah-sah saja.
Bukan berarti namanya yang kita cari, tetapi sifatnya. Contohnya begini, saya kasih satu analogi begini. Sabar, satu analogi begini. Dengar dulu, jangan dulu potong. Saya punya nama PST Loading. Bang Ampi kenal saya dengan nama PST. Bapak Ulius kenal saya dengan nama Loading. Saya punya kebiasaan, yaitu setiap bertemu orang saya traktir. Tiba-tiba satu ketika kamong dua itu bertemu. Maka Bang Ampi cerita bahwa ada saya putemang orang Ternate itu, dia kalau setiap ketemu orang dia selalu traktir. Bapak Julius juga mengatakan, ada juga saya punya teman itu di Ternate namanya Loading. Setiap bertemu saya itu dia juga traktir saya. Jadi kalian berbicara ini satu sosok yang sama cuma beda nama. Karena sesuai dengan kalian kenalan masing-masing. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, kami mengutus para nabi dengan bahasa kaumnya. Mungkin Musa memanggil dengan kata Elohim, silakan. Mungkin Yesus memanggil dengan kata Bapa, silakan. Mungkin Islam memanggil dengan kata Allah, itu di dalam kitab kami. Dan kita masing-masing punya kitab. Musa diberikan Taurat. Yesus diberikan Injil. Nabi Muhammad diberikan Al-Quran. Yang kita lihat ini satu hakikat. Contoh terakhir ya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan begini, "Wamur ahlaka bisolati wastobir alaiha, lanas'aluka rizqon nahnu narzukuka wal akhibatul littaqwa." Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Sesungguhnya kami tidak meminta rizki kepada kalian, tetapi kamilah yang memberi rizki kepada kalian. Dan akibat baik bagi orang-orang bertakwa. Berarti Tuhannya orang Islam sang pemberi rizki. Begitu buka perjanjian lama, Yakobus 1 nomor 5, apa kata di situ? Jika kamu merasa kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan, maka dia akan memberi. Berarti di perjanjian lama Tuhannya sang pemberi. Buka perjanjian baru, Yesus mengatakan, mintalah kepada Bapa, maka dia akan berikan. Berarti Tuhannya perjanjian lama maha pemberi, Tuhannya Yesus maha pemberi, Tuhannya Muhammad maha pemberi. Tetapi Tuhannya orang Kristen minta-minta. Apa kata Yesus? Jika aku lapar, kalian memberikan aku makanan. Oh, itu kemanusiaannya Pak Julius, kemanusiaannya. membawa sesuatu itu strong man namanya. Jadi dia mengatakan segala sesuatu yang sama itu benar-benar itu sama. Sabar, izin Pak Ampi, sabar. Itu adik anak Loading ambil itu di Matius 25 ayat 31 sampai 46 itu. Di situ bukan Yesus minta makan. Itu dia sedang menarasikan. Dia sedang menarasikan bahwa pada saat aku lapar, engkau memberikan aku makan, pada saat aku haus, engkau memberikan aku minum, pada saat aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian, pada saat aku seorang asing, engkau memberikan aku tumpangan, pada saat aku di rumah sakit, engkau mengunjungi, melawat aku, pada saat aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Di situ dia tidak merujuk kepada dirinya tidak. Makanya dia katakan lagi, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan terhadap salah seorang yang paling hina itu, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan terhadap salah seorang yang paling hina itu, kamu telah melakukannya untuk aku. Di sini dia sedang mengajari kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan terhadap orang lain, kita melakukan juga untuk Tuhan. Seperti itu pengertiannya Bang Oding. Iya Bapak, saya tahu itu kan bahasa-bahasa perumpamaan Yesus kepada murid-muridnya. Cuma Bapak kan tahu saya ini, Bapak lihat sini, Bapak. Kan Bapak sudah, Bapak ini tidak tahu ya. Kalau saya mau, Yesus saja minta kepada Bapak dalam Yohanes 14:6 kan, aku akan meminta kepada Bapak seorang penolong. Cuma Bapak kan tahu tadi saya punya sasaran kan. Cuma Bapak lagi jadi orang lagi kasih, dia punya mesin supan. Jadi mengatakan segala sesuatu itu kalau sama itu berarti itu sama persis. Karena begini, saya bilang itu tidak sama karena apa? Pengajarannya beda. Begini, Yesus katakan begini, ketika hari kebangkitan tidak ada lagi kawin mengawin. Nabi Muhammad bilang ada kawin mengawin nanti. Itu beda. Yesus bilang apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Muhammad bilang apa? Perangilah orang-orang yang tidak seiman dengan orang kafir. Itu berarti tidak sama. Nah, sekarang kita berbicara tentang nama.
Nama itu menentukan segala sesuatu, dan Allah itu, Sang Yahweh itu mengatakan bahwa dia itu bukan pendusta, dia bukan sama seperti manusia sehingga ia berdusta. Jadi dia sudah katakan di dalam keluaran, bahwa keluaran 13 bahwa namaku adalah Yahweh. Musa menanyakan, kalau ketika orang Israel katakan siapalah Tuhanku, namanya siapa? Katakanlah kepada mereka orang Israel itu bahwa namaku, aku adalah aku, dan namaku itu turun-temurun selama-lamanya. Ketika kalau kau bilang bahwa nama saya di Ternate beda, terus saya ke Jakarta nama saya beda lagi, itu bagaimana? Karena begini, seseorang diberikan nama itu berarti itu nama yang dibawa untuk dia, untuk seterusnya. Jadi kalau dia memperkenalkan namanya, dia selalu harus menggunakan nama itu. Bukan kau mengenalkan kau pun nama buat teman satu, kau bilang, saya pun nama itu si Torus. Terus kau ke satu lagi kau pun nama itu Johnny. Terus kau ke satu lagi kau pun nama, itu namanya kau pembohong. Karena apa? Kau sudah bilang namamu loading pertama, terus kau kenalkan kau pun nama ke orang lain lagi. Kau bilang kau pun nama lagi satu, Johnny. Ini apa begitu? Jadi Allah itu bukan manusia, bukan pembohong. Dia sudah katakan bahwa aku adalah Sang yang ada itu. Aku adalah Yahweh, namaku turun temurun dan untuk selama-lamanya. Begitu. Jadi kalau kau bilang Allah yang kau sembah itu sama saja kan. Dia nama cuma beda karena pakai bahasa orang lain. Ya Allah Yahweh sudah bilang namaku turun temurun, tidak bisa digantikan. Dia bukan Allah yang pembohong. Begitu. Kalau kau kasih kau nama sama orang lain, si Torus, baru satu lagi Johnny, ini apa? Ini Allah yang pembohong. Begitu. Sudah? Begitu Bang. Sudah? Jadi Oke, jangan Sabar. nama loading. Sabar, anak. Sabar. Yang suka ganti-ganti nama. Sabar. Saya lihat ini kayaknya situasinya agak sedikit memanas, jadi saya ingin Iya, tim hitam dari sudah mulai kata-kata panas situasi kan? agak sedikit Tim batik-batik masih santai, tim hitam sudah Tensi mulai sudah panas. mulai naik. Tim Jadi, batik-batik sudah mulai santai. perlu tarik napas sedikit. Narasi Bang Loding yang pertama tentang Allah itu sangat menyentuh hati dan pikiran saya. Jadi saya tidak ada punya bantahan di situ ya. Itu sangat Masya menyentuh Allah, sekali. luar biasa. Tentang Oke. Ginilah tentang YHWH larinya kepada Bapa dan larinya kepada Allah, itu saya tidak punya akal untuk membantah itu. Sedikit masuk di logika saya, tapi karena saya melihat Bang Ampi membantah hal itu, situasinya mulai memanas, jadi saya sarankan tarik napas sedikit, dinginkan hati dan pikiran, baru mulai lagi. Lanjut anak Loding. Oke, baik. Tadi Bang Ampi mengatakan bahwa Allah itu tidak menjadi manusia. Saya sempat dengar tadi, mungkin kita semua mendengar. Tapi kalau kita berikan dia bernarasi akan Allah menjadi manusia ini, kan? Pasti sudah. Makanya tadi Bapak sudah bantah. Sabar. Jangan buka mute. Sabar dulu, sabar, Allah tahan. itu bukan manusia. Sudah saya bilang kan, saya paling tidak bisa. Oke. Allah tidak menjadi Coba. manusia, kok tambah-tambah kata lagi. Kok yang bilang tadi jadi Allah bukanlah manusia? Manusia, Allah itu bukanlah manusia. Allah bukanlah manusia, berarti dia tidak boleh jadi manusia. Tidak boleh. Dia tidak berbohong sama seperti manusia, begitu. Kau Sudah, oke, kau diam dulu. saja. Diam dulu, baik. Begini. Jadi, kita lihat dari tim hitam ini, tim kaos hitam-hitam ini, hitam rawa-rawa ini, beliau mau mempertahankan bahwa di dunia ini harus ada dua Tuhan. Sementara tim batik-batik ini mengatakan bahwa di dunia ini cuma satu Tuhan, cuma cara kita memahami itu berbeda-beda. Ya, kenapa saya mengatakan itu satu Tuhan? Karena kita lihat dari ciptaannya ini cuma satu. Matahari satu, bumi satu, bulan satu. Tidak mungkin kalau ciptaannya satu, Tuhannya dua. Bagaimana kalau Tuhan satu pengen hujan, Tuhan satu pengen panas? Masa Tuhan berkelahi lagi di atas? Bahaya kalau Tuhan berkelahi di atas kan? Nah, itu yang pertama, ya. Nah, yang kedua Bang Ampi, ketika kita mau melihat kesamaan sesuatu itu, bukan kita lihat dari segi namanya, kita lihat dari sifatnya, kita lihat dari hakikatnya. Contohnya nih, kita lihat dari pengajaran Musa, pengajaran Yesus, pengajaran Nabi Muhammad, sama apa beda? Sama apa beda? Itu yang kita lihat.
Contoh, Musa mengatakan di Ulangan 6 nomor 4, Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Nah, ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus, Yesus mengatakan perkataan yang sama, Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad SAW, perkataan yang sama yang diperintahkan Nabi Muhammad suruh mengatakan kepada manusia tertulis dalam Al-Ikhlas ayat 1. Katakanlah Nabi Muhammad Allah itu Esa. Nah, Musa mengajarkan Tuhan yang Esa, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang Esa, Yesus mengajarkan Tuhan yang Esa. Nah, sementara Bang Ampi ini pemahamannya Tuhan Esa tapi isinya 3. Ini Tuhan atau tahu goreng, isinya ada toge, sawi, sama wortel. Di dalam satu isi tahu. Pengajaran dari mana? Nah, kalau kita lihat pengajarannya lagi, Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Di Islam ada atau tidak? Ada. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Nah, di dalam Al-Quran juga ada. Nabi Muhammad berkata-kata bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Apakah di Islam ada? Ada juga di Islam. Qul hadihi sabili adu'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku, jalan yang mengajak orang taat kepadaku dengan basirah petunjuk yang nyata yang ada dalam Al-Quran. Makanya di dalam Quran surah Fusilat itu dikatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Allah. Sebagaimana Yesus mengatakan dalam Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Nah, di dalam Quran surah Al-Imran ayat 31 dikatakan begini. Qul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuampuni dosa-dosa mereka. Saya tanya sama Bapak Lui sama Bapak Ampi yang terhormat. Jikalau dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, berarti tempat kita di mana, Pak? Di Jannah. Ya sudah, asyhadu. Diampuni sama Tuhan. Asyhadu. Siapa dulu? Tuhan yang mana lagi? Kan repot kalau Bang Ampi, Tuhan yang mana? Akhirnya lagu ini nanti dirubah, bukan lagi janda yang mana? Janda yang mana engkau senangi? Akan dirubah lagi kan? Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Ampi senangi. Tuhan yang mana? Silakan. Silakan. Tadi Anda Oke, Tuhan yang mana? Silakan. Tuhan yang mana? Silakan. Tuhan yang mana? Silakan. Anda membawa tentang ayat-ayat di dalam Al-Quran bahwa diberi petunjuk dan segala macam, inilah jalan yang benar, yang segala macam. Tapi sayang seribu sayang, itu tidak merujuk kepada Nabi Muhammad. Dia cuma berfirman, itu yang keluar dari mulutnya saja. Tetapi Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah hidup, akulah roti hidup itu. Jadi merujuk kepada dirinya, bukan inilah firman yang kukatakan kepadamu, katakanlah hai Nabi Muhammad begini-begini. Nah, sekarang saya mau katakan, kenapa saya bilang Allah siapa dulu yang mengampuni? Kalau Allah Yahweh, ya saya percaya itu mengampuni tetap masuk surga. Karena begini, tadi abang katakan kenapa mesti bisa ada dua Tuhan, harus ada satu Tuhan saja. Saya bilang ada Tuhan, ada banyak Tuhan, tetapi ada satu Tuhan yang benar saja, yaitu Yahweh. Makanya di 1 Korintus 8 ayat 5-6 dikatakan, sebab sesungguh pun ada apa yang disebut ilah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan.
Tetapi ada banyak Tuhan dan banyak ilah, tetapi hanya ada satu Tuhan yang benar, yaitu Yahweh. Begitu. Tuhan yang benar itu cuma Yahweh, banyak Tuhan-Tuhan lain, banyak Allah-Allah lain, tetapi Tuhan yang benar itu adalah Yahweh. Begitu. Jadi kalau Tuhan yang bukan nama Yahweh, itu bukan Tuhan yang benar. Makanya di Al-Quran dikatakan Tuhan Yahweh itu adalah Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan semesta alam itu adalah Yahweh. Namanya turun-temurun. Begitu. Jadi kalau Tuhan Yahweh yang mengampuni saya tetap masuk surga. Tapi kalau Tuhan-Tuhan yang di luar Yahweh tidak masuk surga. Karena Yesus mengajarkan tentang Bapa, itu dikatakan apa? Kasihilah musuhmu. Tapi pengajaran lain bilang, jangan, kau kasih saja sesamamu. Kalau orang yang tidak sepandang, kau orang yang tidak semandang, kau hancurkan dia saja. Kau tolak dia saja. Yesus mengajarkan ketika ada kebangkitan, tidak ada lagi kawin mengawin, karena orang Yahudi bertanya kepada dia, kalau seorang istri yang bersuami ada 7, nanti kalau di surga, siapa yang menjadi suaminya? Yesus bilang, sesat kamu. Karena ketika hari kebangkitan, tidak ada lagi orang kawin mengawin. Tapi ajaran lain bilang orang kawin mengawin, itu bukan Tuhan yang sama. Karena Tuhan yang sama itu mengajarkan tidak ada kawin mengawin lagi ketika kita meninggal, ketika hari kebangkitan. Begitu. Jadi tidak sama, Bang Loding. Jangan kau sama-samakan. Itu beda. Begitu. Memang ada Tuhan banyak, tetapi hanya satu Tuhan saja yang benar, yaitu Yahweh. Begitu, Bang Loding. Oke, baik. Sabar. Anak Loding, saya potong dulu beranak sambung. Begini Kakak Ampi, saya tertarik. Saya mau tanya satu ayat yang saya kurang paham dulu maknanya nih. Untuk tadi kan saya sudah bertanya satu untuk anak Loding, jadi saya mau bertanya juga satu ayat untuk Bang Ampi nih. Di dalam Matius 7 ayat 12 dikatakan begini, dikatakan seperti begini. 7:12 ya, kalau saya tidak salah ya. Kalau saya tidak salah ayat itu. Sudah lupa saya. Coba dibuka Bang, 7:12. Berapa, Bang? Matius berapa, Bangku? 7:12 kalau tidak salah. 7:12. Oh, sudah. Bunyinya gini. Segala sesuatu yang engkau kehendaki orang lain berbuat baik kepadamu, perlakukan demikian juga terhadap mereka. Itulah isi dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu tolong diperjelaskan itu maknanya ayat itu, Bang Ampi. Saya belum paham itu. Oke. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi di sini kalau dijelaskan bahwa kalau menurut ayat ini, segala sesuatu yang kita menginginkan kepada orang lain, kita perbuat dia dulu, kita lakukan dia duluan. Maksudnya begini, ketika saya menginginkan orang melakukan kebaikan buat saya harus melakukan kebaikan duluan kepada dia. Begitu. Atau saya mau diri saya dikasihi oleh orang lain, saya yang harus mengasihi dia duluan. Makanya Yesus menegaskan di dalam atau 10 hukum Taurat mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Begitu. Jadi ketika kita menginginkan orang lain mengasihi kita harus mengasihi dia terlebih dahulu. Nah, karena itu menjadi bagian yang harus kita buat. Nah, makanya Yesus menegaskan lebih jelas bahwa tidak saja kau mengasihi sesamamu atau orang-orang yang menjadi bagian dirimu atau menjadi saudaramu, tetapi kasihi juga orang lain yang berbuat jahat kepadamu. Supaya ketika kau mengasihi dia, kemudian kasih sayang mereka akan kembali kepadamu. Begitu menurut ayat ini, dan dipertegas oleh Yesus bahwa kasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kau dan berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Jadi kalau ada ajaran di luar itu saya tidak terima, karena
itulah ajaran yang datang dari surga. Karena ketika kita mengasihi saja sesama kita, kita mengasihi saja saudara kita, apa bedanya dengan orang yang tidak beragama, orang yang tidak bertuhan? Mereka juga melakukan itu. Makanya Yesus bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Begitu. Jadi itulah hukum yang paling tertinggi dan itulah ajaran yang paling mulia. Begitu menurut saya. Terima kasih. Oke, oke. Terima kasih Bang Ampi. Saya bukan seorang pembantah jawaban orang karena saya sangat mengerti bahwa setiap orang akan dibenarkan karena ucapannya dan setiap orang akan dihukum karena ucapannya. Saya tadi sengaja mengambil alih supaya Bang Loni agak dingin karena saya lihat bahasa-bahasa Bang Ampi tadi sedikit menggores hati saya juga sendiri. Jadi saya kasih dingin dulu baru waktu saya kembalikan kepada anak loading. Oke, baik, terima kasih ya. Ya, kenapa Bang Ampi ini ketika kita berbicara tentang pengajaran harus lari ke kawin mengawin, padahal dia kawin juga kan? Seandainya kalau dia tidak kawin tidak masalah. Oke. Ketika Anda mengatakan kawin mengawin, saya merasa bahwa seakan-akan Anda ini berbicara, inilah yang saya mengatakan, Anda mau menelaah Islam pakai logika, ternyata agama Anda itu logila. Di Wahyu 19 nomor 7, marilah kita bersukacita, bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinannya anak domba telah tiba. Ini perkawinan anak domba ini di mana? Di surga apa di pesta-pesta di pinggir jalan? Itu yang saya tanya. Begini Bang Ampi, harus pertegas. Jadilah orang yang ketika bernarasi itu orang lain bisa mendapatkan ilmu. Kitab suci itu berbicara hal yang sudah terjadi, hal yang sedang terjadi, dan hal yang akan terjadi. Ketika kita berbicara hal yang sudah terjadi, kita bisa melihat dari sejarah. Ketika kita berbicara hal yang terjadi, yang sedang terjadi, kita melihat dengan fakta yang ada sekarang. Ketika kita berbicara hal yang belum terjadi, itu kita berbicara melalui konteks kitab suci. Harus melalui konteks kitab suci dan keimanan. Karena hal ini belum terjadi. Jangan seakan-akan kalian berbicara hal yang belum terjadi ini, seakan-akan kalian dari sana begitu. Tidak boleh seperti itu. Orang mau menafsirkan surga seperti ini, perkawinan begini, sah-sah saja. Mungkin dengan keilmuan yang dia miliki. Tetapi kita kembali kepada kitab suci. Bukankah ya katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari si bom-bom? Dan jadi kalau kita berbicara masalah yang akan datang, berarti bebas. Kalian mau menafsirkan dengan keilmuan kalian, ya terserah. Masing-masing, saya tidak menolak itu. Mungkin itu yang kalian perjali, itu yang kalian dapatkan. Tetapi jikalau kita berbicara hal yang sudah terjadi, ayo kita bantah-bantahkan pakai data. Kita lihat sejarah, kita lihat fakta. Karena kitab suci itu menceritakan hal yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kalau hal yang sudah terjadi, kita bisa melihat dari sejarah. Kalau hal yang sedang terjadi, kita melihat dari fakta yang ada sekarang. Kalau hal yang akan terjadi, nah disitulah kita mulai mempelajari, kita melihat dengan keimanan. Nah, keimanan kita berlandaskan kitab suci. Di dalam kitab suci kami, dikatakan dalam Al-Quran, surga itu kamu akan mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah kamu mendapatkan di dunia ini. Kamu akan mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah kamu pandang oleh mata, yang tidak pernah kamu bayangkan oleh pemikiran. Dan apa yang kalian inginkan oleh hati kalian di dalam surga, maka Allah akan kabulkan. Selebih itu pemahaman saya tentang surga. Masalah dia mau kawin begini, mau kawin begini, mau begini. Nah itu penafsiran orang lain sesuai ilmu yang dia pahami. Sebatas saya kalau berbicara hal yang belum terjadi, saya berpatokan kepada kitab suci saya. Biar saya berbicara berlandaskan dalil. Tidak A, E, U, E, O. Kalau Bang Ampi kan begitu. Kan? Kawin mengawin, mentang-mentang Yesus jomblo, sombong. Kan? Nah, sekarang buat Bang Ampi, saya tanya begini Bapak Luis, tolong fokus karena saya sudah tahu tim hitam sudah mulai panas. Di dalam Wahyu 19 nomor 7, pertanyaan saya begini, fokus. Saya tanya minyak tanah, jawab minyak tanah, jangan jawab minyak kelapa ya. Perhatikan. Di Wahyu 19 nomor 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini
Kalau hiasan bilang hiasan, dan kalau memang ini hiasan, perkawinan ini terjadi di mana? Apakah di pinggir jalan? Apakah di gedung-gedung? Apakah di sorga? Saya tanya ini. Pernikahan ini di mana terjadi ini? Karena dari tadi sudah 2 kali kau mengungkit pernikahan di sorga ini. Jangan-jangan ini merujuk ke sorga, pernikahan di sorga ini. Jangan-jangan. Coba Bang Ampi, silakan. Coba, ini pernikahan di mana ini? Pernikahan di mana ini Bang Ampi? Coba kita lihat dia jujur atau tidak. Jangan-jangan di KUA. Tapi ke masa KUA menikahkan domba? Nggak mungkin. Silakan. Oke, saya diam. Pernikahan di mana? Silakan. Sabar. Dia WA pendeta dulu. Pak pendeta, bantu saya dulu. Nanti besok saya kasih 2 kali lipat dari bulan kemarin. Silakan. Nah, kan gugup dia sampai lupa buka mute. Gugup dia. Jadi tadi kita berbicara tentang pengajaran tadi, makanya saya samakan membuat narasi saya bahwa pengajaran Yesus dengan pengajaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam Al-Quran itu berbeda. Karena Yesus katakan tidak ada kawin mengawin pada hari penghakiman atau hari kebangkitan. Tetapi di dalam pernyataan hadis-hadis maupun Al-Quran mengatakan bahwa itu nanti di surga itu diberikan kenikmatan, yaitu perempuan-perempuan yang berpayudara, montok, dan itu tidak ada di dalam pengajaran Yesus. Makanya saya bilang tidak ada. Jadi tidak sama. Begitu terus, Yesus bilang kasihilah musuhmu, tetapi di Al-Quran bilang tidak, kalau orang yang berbeda dengan kamu tidak boleh, bahkan memberi salam saja tidak boleh. Jadi kalau kau seorang Islam yang benar, kau harus menjalankan ajaran di dalam Islam, berarti kau jangan beri salam kepada saya juga. Begitu Bang. Nah sekarang kau bicara tentang anak domba. Perkawinan anak domba adalah gambaran simbolis dalam Alkitab Wahyu tentang persatuan yang sempurna antara Yesus Kristus dan umatnya. Itu. Jadi itu gambaran simbolis saja tentang persatuan nanti antara Yesus dengan orang-orang percaya. Begitu. Jadi itu bukan kawin-kawin betul. Tidak ada payudara di sana. Begitu loh, Din. Jadi jangan kau bawa itu, mau bilang lagi perkawinan betulan di situ. Itu simbolis. Perkawinan anak domba, masa domba mau kawin dengan orang? Bukan loh, Din. Makanya kau baca Alkitab itu harus baca baik. Itu cuma simbolis. Pernyataan itu untuk menggambarkan penyatuan Yesus dan umat percaya ketika mereka meninggal. Begitu. Jadi jangan kau bawa ke yang lain lagi. Nah kalau tadi saya bawa itu memang begitu. Yesus bilang tidak ada kawin mengawin lagi. Tapi di dalam pernyataan-pernyataan Islam dan hadis maupun Al-Quran mengatakan bahwa nanti diberi nikmat yang lebih daripada itu, diberikanlah perempuan-perempuan atau bidadari yang berpayudara montok. Begitu itu pengajaran tidak sesuai dengan Alkitab. Begitu loh di. Jadi jangan kau framing-framing ke segala macam. Makanya di dalam makanya di dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 27 Paulus menegaskan di sana hubungan Kristus dan gereja dengan hubungan suami dan istri. Begitu. Ya, di dalam Efesus. Tidak, yang saya tanyakan ini, begini pertanyaan saya Bang Ampi. Begitu. Pertanyaan saya tadi, di dalam Bible ini kan kita kan orang Islam, tidak boleh menafsirkan kitab orang. Makanya tadi saya sudah katakan apakah ini hiasan atau apa, itu kan hak Bang Ampi. Kan saya sudah bilang tadi itu, yang saya tanyakan, marilah kita bersukacita bersorak-sorai memuliakan dia karena perkawinan anak domba. Perkawinan anak domba ini hanya hiasan menurut Bang Ampi tadi. Saya tanya ini terjadi di mana? Terjadi di mana ini? Ya ini makanya pasang telingamu loh, Din. Gambaran simbolis dalam
kitab Wahyu tentang persatuan yang sempurna antara Yesus Kristus dan umatnya. Ketika kita meninggal, Terjadi di mana? makanya Yesus bilang, aku pergi dan menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat, makanya orang percaya. Iya, berarti terjadi di Bukan mana? orang Kristen, sabar dulu. Makanya bukan sabar. orang Kristen saja, tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus nanti bersatu dengan Dia di dalam Firdaus atau di dalam surga itu. Begitu. Jadi ini gambaran simbolis. Begitu, jadi penyatuan umat percaya dengan Yesus Kristus nanti di surga. Makanya di Efesus tadi katakan, di Efesus 5 ayat 25 sampai 27 dikatakan apa? Paulus katakan gambaran di situ hubungan Kristus dan gereja dengan hubungan suami istri. Jadi Paulus menarasikan itu di Efesus bahwa gambaran antara Yesus dan umatnya sebagai suami istri, begitu. Iya, terjadinya di mana? Terjadinya di mana? Nah, kok tadi tidak dengar saya bilang di surga penyatuan orang-orang Ya percaya? sudah, berarti di surga ada perkawinan. Perkawinan yang kayak kawin yang kayak payudara. Begitu. Waduh, Bapak. Sudah terjadi di surga apa lagi? Tidak ada perkawinan Silakan. di surga yang kayak yang kawin Oke. Iya. montok dan segala macam itu, bukan. Bang Ampi, Bang Loding agak dingin, agak santai. Pertanyaan ini kayaknya pertanyaan ini dari Bang Loding ini, saya bukan pendeta, saya pendosa, jadi saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Karena itu menurut saya arti kiasan. Kalau Bapak Ampi menjawab itu karena memang Bapak Ampi ini seorang Katolik dan mudah-mudahan dijawab berdasarkan penafsiran dari magisterium. Kalau Bapak menjawab berdasarkan pemikiran sendiri, Bapak agak keliru juga, karena seorang kekatolikan itu harus menjawab setiap pertanyaan berdasarkan rujukan dari magisterium. Seperti itu Bang Ampi, semoga Bapak mengerti apa tujuan saya. Terima kasih. Ya, terima Oke, kasih. baik. Bang. Saya luruskan tadi juga. Sabar Saya dulu. luruskan tadi Bang Ampi. Iya, sabar. Saya luruskan Saya tadi jawab, masalah. Pak. Abang Sabar, dulu, masalah Pak. perangi Tidak tadi. sabar sekali. Bukan, saya luruskan masalah perangi tadi kan. Kita kan pakai data di sini. Masa kamu sudah bernarasi Sabar, kita saya tidak jawab bisa abang pakai data? dulu. Saya jawab abang dulu karena abang Oh, diceritakan silakan, ke silakan. saya, begitu. Begini Oh, abang, terima siap. kasih. Silakan. Terima kasih abang. Sebenarnya begini abang. Sebenarnya saya tidak boleh berdebat di sini tentang ayat Alkitab, karena kalau Katolik itu memang itu adalah kapasitas orang-orang magisterium atau pengajar yang diberi kewenangan untuk mengajar, yaitu Bapak Imam dan pastor-pastor. Tetapi kenapa saya naik di sini untuk mempertahankan iman saya, tetapi saya juga berbicara di sini berdasarkan Alkitab, dan saya tidak menafsirkannya secara sembarangan, karena kita di Katolik itu dilarang untuk menafsirkan Alkitab sembarangan. Makanya kalau ya saya bilang ya, kalau tidak saya bilang tidak, begitu. Karena itu bukan kapasitas saya, tapi di sini kita berdiskusi untuk mencari pengalaman. Karena memang di dalam Katolik, kalau kita mau menafsirkan Alkitab itu buat diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Tapi saya naik di sini untuk cuma mempertahankan atau kita berdiskusi. Kalau memang nanti di sini ada kesimpulan hal baik yang dari Om Loding kasih tahu ke saya, dan ketika saya turun dari sini saya akan melihat ulang hal-hal itu, dan ya saya mendapat ilmu dari situ untuk saya belajar lebih baik, begitu. Mantap, begitu. Oke. Oke Bang, Ya, oke Bang. Oke, Siap. terima kasih Bang. Terima kasih. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti Abang dengan narasi saya tadi. Saya hanya berharap Abang menyampaikan apa sesuai dengan kapasitas Abang aja. Seperti itu Bang. Thank you Bang. Lanjut Bang Loding. Oke. Tadi Bang Ampi mengatakan bahwa ajaran Nabi Muhammad, bunuhlah, beginilah, begitu. Nah, ini saya tampilkan ayatnya Bang Ampi ya, biar kita enak pakai dalil. Nanti Bang Ampi juga saya tanggapi. Nah, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 190 di sini dikatakan begini.
perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Di sini kan sudah ada tertulis, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Bang Ampi memerangi saya atau tidak? Kalau Bang Ampi tidak memerangi saya tidak boleh memerangi Bang Ampi. Tapi kalau Bang Ampi memerangi saya, ya saya pasti memerangi Bang Ampi. Bang Ampi biar orang baik. Tapi kalau ada perampok yang datang ke rumah mau perkosa anak dan istri Bang Ampi, apakah Bang Ampi tidak melawan? Harus melawan. Inilah pengajarannya itu. Makanya tidak boleh comot-comot ayat. Kalian bawa tidak boleh comot-comot ayat, tetapi kalian mencomot ayat. Bagaimana? Coba. Bagaimana pendapat begitu? Nah, bagaimana tanggapi Bang Ampi di dalam ini? Coba bagaimana ini? Di dalam Lukas 19:21. Akan tetapi semua struk ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapan mataku. Ini kalau saya cuma telan menta-menta, berarti saya tahu ajaran Yesus itu membunuh. Tetapi kita ini diberikan otak, kita harus telusuri dulu benar atau tidak. Tetapi kalau Bang Ampi memahami Al-Quran, ya bunuh. Padahal Bang Ampi lihat bagaimana. Kafir di dalam Islam ada dua. Ada kafir harbi, ada kafir jimmi. Kafir harbi harus kita perangi, kafir jimmi harus kita melindungi. Nah, tergantung kalian mau jadi kafir yang mana. Mau jadi kafir jimmi apa kafir harbi? Kalau menjadi kafir harbi berarti siap perangi. Kalau jadi kafir jimmi berarti kita harus melindungi. Bahkan ketika kita menyakiti kafir jimmi, apa kata Rasulullah di sini? Nih, perhatikan Rasulullah mengatakan. Bentar ya, kena pembatasan saya banding dulu. Nah, siap, maka aku adalah musuhnya pada hari kiamat kelak. Itu. Jadi, Ampi mau jadi kafir yang mana? Makanya saya sudah mengatakan, kami orang Islam, ketika kalian orang Kristen menunjukkan kebaikan kalian, menunjukkan kesopanan kalian, maka kami akan tunjukkan bahwa kami lebih sopan daripada kalian. Karena kami diperintahkan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Tetapi jikalau kalian tunjukkan bahwa kalian ini suka mengganggu orang, maka kami tunjukkan bagaimana konsekuensi kalian ketika kalian mengganggu. Jadi ada dua kafir. Bang Ampi mau jadi kafir yang mana? Kafir jimmi apa kafir harbi? Kalau Bang Ampi mau menjadi kafir harbi, berarti siap-siap diperangi. Kalau mau menjadi kafir jimmi, berarti kami harus melindungi kalian. Begitu. Islam tidak pernah mencari musuh. Islam itu rahmatan lil alamin. Tetapi ketika dihadapkan oleh satu musuh, haram satu langkah untuk mundur. Begitu. Jadi tergantung Bang Ampi mau jadi kafir yang mana. Begitu. Sama juga kan di Yesus itu kan. Coba. Bahkan Yesus itu menyuruh murid-muridnya menjual jubah untuk beli pedang. Untuk apa pedang itu? Kalau bukan untuk melawan orang-orang yang mau memerangi dia. Itu. Pahamilah Bibel seperti itu. Jangan memahami Bibel dengan penuh kebencian. Oke, iya. Jadi begini, selalu bernarasi strong. Izin Bang Ampi. Apa ya? Di sini di Abang Ampi di Papua toh? Sip. Abang di Papua? Siap. Di Papua. Oh iya, saya juga di Papua, Bu Pendigul. Kita sama-sama di Papua. Saya di Mapua. Bang Noding di Ternate. Karena di sini sudah mau jual jam 12, jadi saya tidak lama karena kalau lewat jam 12 banyak godaan setan kata Bang Roma. Jadi iya Bang, saya juga sudah turun karena mumpung karena saya juga sudah tua Bang Loding, jadi mungkin saya tidak bisa lewat jam 12 ya. Siap Bapak. Siap Bapak. Karena bunyi lagu begini, lewat jam 12 banyak godaan setan. Haleluya. Oke. Lanjut sudah siap Bapak. Oke, sudah mantap. jam lewat, orang-orang di rumah sudah tidur. Saya sudah bikin ribut, tapi saya mau tanggapi dulu pernyataannya Bang Loding bahwa kenapa orang harus memerangi. Kalau orang memerangi dia harus memerangi saya, tapi sayang 1000 sayang. Yesus bilang, kasihilah musuhmu.
dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Makanya saya bilang ayat itu memang ayat suci yang datang dari surga. Karena saya mau katakan begini, ketika orang membenci kamu dan kau membenci dia kembali, apa bedanya dengan kau dengan orang-orang yang tidak beragama, Bang? Mereka juga melakukan itu. Mereka itu mengasihi sesamanya. Apa bedanya kau yang beragama, yang mengasihi juga sesamamu, tapi membenci orang yang tidak sepaham dengan kamu? Makanya di dalam hadis dikatakan, janganlah kamu memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jika kamu bertemu salah seorang dari mereka di jalan, desaklah mereka ke jalan yang paling sempit. Jadi bahkan memberi salam saja buat orang Yahudi dan orang Nasrani, masa kita tidak salah apa-apa kok beri salam saja tidak bisa loh, Din. Itu makanya saya bilang tidak sama seperti ajaran Yesus begitu. Yesus bilang kasihilah musuhmu. Makanya Yesus dalam 10 hukum Taurat yang Yesus kutip itu, dia bilang apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti Seperti lobet. Aduh, bagaimana dia? Masalahnya begini, Bapak. Kalau dia bernarasi seperti itu, berarti dia akan bertabrakan dengan Bibelnya sendiri. Masalah jangan memberi salam. Bagaimana dengan 2 Yohanes 1 nomor 10? Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah kamu memberi salam kepadanya. Jeder. Ini. Kalau kita hanya kan dia kabur sendiri karena kita hanya ini. Nah, terus kalau masalah perang, Yesus mengatakan perang. Ini bagaimana dengan ini? Jawab Yesus, suatu pun tidak katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Untuk apa Yesus perintahkan menjual jubah untuk membeli pedang kalau bukan untuk menjaga-jaga mau ditangkap oleh tentara Romawi? Begitu. Nah, konteks yang Yesus mengatakan tadi, kasihilah musuhmu itu, karena di perjanjian lama itu gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Yesus datang ke dunia mengatakan kasihilah musuhmu, itu maksudnya apa? Ketika ada orang membunuh saudaramu, kamu jangan balas membunuh, tetapi kasihilah dia, proses dia sesuai hukum yang berlaku pada zaman itu. Kalau kita telan letterlek itu, kasihilah musuhmu, datang musuhmu perkosa istrimu, kau kasih pula anakmu. Kan tidak mungkin begitu kan Bapak? Begitu. Jadi setiap ayat itu ada penafsirannya. Cuma karena ya kebanyakan orang seperti itu kan. Begitu Bapak. Oke anak, begitu. Bapak ini Bapak bukan tipe pendebat, tapi apalagi Bapak berhadapan dengan agama Islam ya. Bapak sudah pernah katakan Bapak punya pila gandong itu dengan agama Islam sekampung di kampung saya. Jadi kalau Bapak berbicara kasar kepada anak, sama saja Bapak kena kutuk seperti itu. Jadi Bapak selalu menjaga ayat-ayat apa Alkitab atau Al-Quran yang Bapak merasa kalau saya tanyakan ini pasti tersakiti, saya tidak mau tanyakan itu. Saya lebih menjaga, menghormati dan menghargai. Saya tidak seperti orang lain. Nanti apalah? Tidak memikirkan perasaan orang lain. Demikian. Mungkin sudah jam 12 anak. Bapak mohon pamit. Kalau ada Bapak punya kata-kata yang salah, Bapak mohon maaf. Demikian. Siap Bapak, siap. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Ya. Oke, saya mohon maaf juga. Siap. Sampai berjumpa lagi. Oke, siap. Oke. Masya Allah. Nah, demikian tadi kami ini mana sama si kopi itu sama namanya. Aduh, sampai mukanya tuh hitam manyun macam orang apa ya, menahan kebelet pipis.
Kenapa? Dia sendiri yang menghina-hina awalnya ya. Dia sendiri yang menghina-hina dengan pertama datang itu gayanya luar biasa. Jadi kalau mendatangi Ustadz Loading ini slow aja, santai aja, nanti Ustadz Loading yang bingung sendiri. Pada akhirnya dia yang bingung sendiri dan seperti mau menangis ya, menahan amarah sampai mukanya tuh seram gitu ya. Kacau memang ya. Itulah Kristen di kepedean ketika berdebat, namun ketika dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ayat-ayat mati, mereka langsung pura-pura amnesia, pura-pura lupa gitu ya, mendadak jadi beko. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridho Dosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.